Halo, selamat siang para pemirsa Tribun. Hari ini kita ketemu lagi dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Seniat dari Start Business dan Pak David dari Scholar. Ya, mungkin kesempatan ini kita akan menggali beberapa informasi ya terkait dengan program-program atau apa sih bimbingan belajar yang ada di Scholar. Pak David, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kenapa Bapak membangun sekolah ini, ide-ide dasarnya apa dan apa yang Bapak ingin capai di kemudian hari itu Pak? Oke, jadi ceritanya sebenarnya gini, ketika saya itu di masa-masa SMA itu sebenarnya saya tergolong murid yang biasa atau sering dicap nakal gitu loh oleh para guru-guru SMA gitu. Nah, jadi saya hokinya itu saya dikirim oleh orang tua saya ke Australia untuk belajar gitu. Nah, di sana saya hampir dalam tanda kutip DO, drop out. Jadi ketika saya balik ke Medan nih, saya mengunjungi para relatif saya dah. Dan akhirnya dikatakan, nah, saya kan udah ngomong, Anda kirim David itu ke Australia pasti hasilnya begini gitu loh. Nah, jadi itu dalam tanda kutip membuat saya itu Termotivasi Pak ya? Termotivasi dan juga terbakar. Gitu loh. Jadi saya ngomong ke orang tua saya, oke, sekarang kirim deh saya balik ke Australia. Sekali lagi. Coba sekali lagi gitu loh. Mana tahu bisa gitu loh ya. Nah, di sanalah saya mulai belajar, benar-benar belajar. Tapi juga sangat susah. Sampai saya ketemu satu orang profesor yang ada belief ke saya. Dan dia bilang, David, I see something in you gitu loh. Nah, saya nggak tahu itu hanya sekedar ngomongan belaka atau hanya untuk membuat saya enak gitu loh. Nah, tapi itulah yang merubah arah hidup saya. Jadi tujuan saya membangun Scholar itu, saya ingin setidaknya bisa, biarpun tidak semuanya, sedikit merubah jalan hidup anak-anak murid saya ke arah yang lebih baik. Berarti tujuan Scholar itu adalah merubah yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa. Ya, semoga. Siap. Pak, kalau boleh tahu Pak, Scholar ini pertama kali terbentuk kira-kira kapan Pak? Di tahun 2009. 2009 Pak? Ya. Wah, nggak terasa Udah 11 tahun yang lalu ya Pak? 11 tahun yang lalu. Ya. Oke. Saat ini sudah kira-kira ada berapa murid Pak? Bisa diceritakan Pak? Total sama kita mempunyai divisi internasional, divisi nasional, total sekitar 700-an. Kalau dari segi apa Pak David, dari segi teknikalnya, itu silabus dan kemudian standarisasi kurikulumnya bagaimana? Oh, kita mempunyai head of department dan termasuk saya sendiri selalu mengkoreksi Konsen terhadap quality apa yang diberikan. Ya, jadi in a nutshell kita fokusnya dua hal, yaitu di cara mengajar kita, yaitu konteksnya harus efisien dan juga konten, yaitu apa yang kita bahas di dalamnya gitu loh. Silabusnya. Luar biasa. Dan bagaimana mengukur kepuasan daripada, apakah kesuksesan itu diukur daripada prestasi murid atau banyakan seperti itu? Kalau saya tekankan di Scholar itu guru harus full heart. Oke, sepenuh gitu hati ya. Sepenuh hati ya. Kita hanya bisa lakukan itu. Kita lakukan sepenuh hati dan harapan kita adalah murid-murid tersebut akan mempunyai motivasi, internal motivasi untuk belajar untuk ke level selanjutnya. Dan kalau berprestasi kita juga bangga. Tapi itu bukan karena kita, tapi karena juga hasil kerja keras dari murid-murid tersebut. Murid-murid dan seluruh stakeholder. Ya, dan juga orang tua. Ini sangat luar biasa Pak. Jadi saya melihat adalah sebuah institusi center yang benar-benar di packaging menjadi sebuah sistem yang sangat rapi, memiliki visi ke depan, kemudian memiliki standarisasi seperti industri Pak. Ini levelingnya sedikit berbeda. Ya, kalau saya melihat Pak David ini masuk ke suatu industri di mana kebutuhan, bukan kebutuhan ya, kalau istilah concern para orang tua. Saya pikir orang tua mana sih yang nggak mau anaknya yang terbaik? Semua gitu ya. mau yang terbaik. Semua mau yang terbaik. Nggak ada kecap nomor 2. Ya, artian dunia ini menjadi kebutuhan kalau saya rasa. Karena anak-anak yang bisa lebih ready, lebih cepat menerima terapan pendidikan, informasi pendidikan, sehingga membuat anak tuh mungkin rasanya tidak momok lagi Pak. Saya yakin ya hasil tuition dari yang dihasilkan itu, anak-anak tuh lebih siap secara mental,
Ya, itu yang kita harapkan. Bukan secara hanya- karakter, sehingga bagi mereka ketika saya harus ke sekolah atau ke tempat mana itu tidak beban. Ini menarik Pak, ini menarik. Itu Pak. Saya pikir semua Saya- semua orang tua menghadapi masalah yang sama. Jadi kalau udah namanya matematika, sains ya, fisika, wah, Tidak satu menjadi takut. momok gitu kan. Kedua gurunya agak sedikit tegas ya, ketakutan. Ini pertanyaannya ini harus dijawab Pak David ini nanti. Pertanyaannya adalah Pertanyaan adalah bagaimana membuat kerumitan ini menjadi sebuah kemudahan. oke, kerumitan dalam hal mau Belajar, membagi- ya. belajar ya. kimia, fisika kan hal-hal yang kita lihat itu nggak semua orang Sehingga anak itu ribet. bisa ketika Takut jadinya. tuition di sana itu kan bisa menikmati di itu Pak. Mungkin Betul, ada betul. teknik-teknik yang bisa disampaikan Ya. dulu Pak. Betul. Jadi ini sedikit rahasia dapur Pak. enggak, Iya, kalau mau enggak, di-sharing enggak. silakan Ya, Pak. boleh. Jadi sebenarnya ya kenapa orang kadang ada tanya ke saya, kenapa sih yang divisi international scholar itu kita buat dalam tanda kutip bagi mereka itu cukup mewah gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya bimbel itu yang biasa-biasa aja, yang penting guru kualitasnya bagus. Nah, tapi menurut saya itu untuk guru-guru yang bagus itu mau gabung ke kita, mereka harus mempunyai sense yang belonging yang tinggi dan juga mereka harus nyaman di workplace kita begitu loh. Oke. Nah, jadi saya membuat kondisinya senyaman mungkin. Nah, demikian juga dengan anak murid. Mereka nikmati Pak. Nah, kalau misalnya mereka datang ke kita dan tempat kita udah kumuh-kumuh, mereka udah seharian di sekolah nih. Kalau datang ke tempat kita aja makin stres dalam tanda kutip itu megap lah atau apa gitu loh. Nah, jadi saya berusaha membuat tempat bimbel itu senyaman mungkin. Nah, itu pertama. Nah, kedua, kita percaya bahwa adanya multiple intelligence, bahwa di mana ada murid yang memang secara sains itu kuat, secara matematik itu kuat. Nah, itu tidak butuh motivasi yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Mereka datang, kita kasih, Mereka udah sedikit bisa. aja mereka udah bisa. Nah, tantangan kita adalah murid yang memang dalam tanda kutip mungkin ada potensi di sana, tapi sebelumnya udah di label itu loh. Dari kecil, bodoh lah, Ya. kurang mampu lah. Oleh guru-guru yang bukan salah ya, mungkin mereka tidak tahu mengenai cara kerja pikiran gitu loh. Nah, jadi kita bantu di sana, kita lepasin mental blocknya, dan kita harapkan mereka juga bisa berkembang. Nah, itu tipe kedua, yang memang mempunyai potensi di sana, cuman belum tergali. Yang ketiga, memang mereka itu kuatnya bukan di mata fisika kimia. Nah, tapi mereka dikirim ke tempat kita untuk Memahami. memperbaiki itu loh. Ya. Nah, kita bantu sebisa mungkin, dan yang kita katakan adalah di hidup ini tidak semuanya itu akan berjalan sesuai yang kamu suka aja. Oke. Pasti ada sesuatu yang kamu tidak suka. Nah, kalau kamu bisa melalui tantangan-tantangan ini, kamu di kehidupan kedepannya akan sukses gitu loh. Lebih gampang ya. Betul. Menikmati juga gitu. Betul. Dan juga kita beri edukasi kepada orang tuanya. Nah, mungkin jangan selalu repair the weakness. Focus on the strength. Kalau memang dia kuatnya di piano, nah Ya, fokus jangan aja ya. setiap hari di tempat saya. Harus ada waktunya di piano juga gitu loh. ya. Nah, soalnya Seni ya, ya seni betul. ya. Ya, tujuan kita itu bukan hanya mau di tempat kita, harus ada di tempat kita gitu loh. Kita harus, tujuan kita sebagai edukator bagi saya laki gitu loh. Karena saya bisa touch light gitu loh. Kalau misalnya saya bisa membantu mengarahkan hidup mereka, saya merasa saya sudah melakukan tugas saya di dunia ini gitu loh. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi ada satu misi yang Betul. lebih luas ya. Pertama saya melihat adalah bagaimana mendukung apa yang mereka sudah memiliki kemampuan, tinggal poles sedikit, kasih fasiliti, kenyamanan, infrastruktur, dan kemudian dorongan jadi. Yes. Kemudian yang kedua, jangan melabel ya Pak ya. Yes. Bahaya anak kita, kemudian apapun keluarga dekat kita, jangan pernah melabel mereka itu tidak bisa. Mereka memiliki potensi kalau saya lihat seperti itu. Betul. Orang-orang harus diberikan kesempatan untuk dapat mereka tingkatkan. Yang ketiga yang tidak bisa, tidak harus dia harus bisa di sains, tapi memiliki multiple intelligence dikuatkan, dia akan menjadi orang hebat di bidangnya. Ya, tapi Saya harus melihat seperti pas itu. juga. Harus pas juga Ya, supaya mempunyai determinasi untuk melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Bukannya tidak suka langsung biarin 0, 10, 20, setidaknya itu harus bahaya pas juga lah ya. gitu Harus ya. pas ya, artinya walaupun tidak suka tapi jangan ditinggalin. Itu Yes, adalah sebuah latih. standarisasi, dia latih. Nah, ini bagaimana? Booster awal untuk mereka, ini walaupun tidak suka tapi ini ada seperti kita harus jalani. Ini caranya gimana? Ya, kita harus jadi temannya mereka dulu. Kita harus Pertama mengerti harus mereka. menjadi teman. Ya, kita harus mengerti mereka. Kalau misalnya kita di posisi seperti kadang orang tuanya yang tidak mendukung mereka, mereka sudah bosan dengan
apa yang sering dikatakan kamu belajar giat dan lain-lain. Saya kadang bisa bilang it's okay kalau kamu nggak suka pelajaran ini. Tapi bisakah Anda kasih tahu kenapa Anda tidak suka? Anda sukanya apa? Kita gali dari sana, jadi teman mereka. Ya. Betul. Itu waktu berapa lama itu Pak untuk bisa adaptasi supaya bisa mereka terbuka gitu? Tergantung. Sekali 2 kali udah bisa? Tergantung kedekatan kita sama dia dan juga mental blocknya seberapa dalam lah begitu. Awalnya membangun hubungan dulu ya. Betul, Anggap harus mereka membangun. adalah teman, mereka merubah pikiran untuk supaya lebih termotivasi. Kuncinya di sana ya Pak ya. Setuju. Ini luar biasa. Ada aspek emosional, psikologi sama aspek teknikal yang di dalam untuk menjalankan. Lebih manusiawi lah saya katakan seperti itu. Holistik. Holistik. Terus Ya. mungkin pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya dari sisi guru pengajar itu, apakah dari sekolah ini ada standar, misal gurunya juga tetap akan diikutin semacam pembekalan untuk selalu update dunia pendidikan yang terbaru atau apa itu Pak? Teknologi Itu berubah standar. terus. Itu harus. Harus Pak. Ya, jadi pertama kita usahakan guru-guru kita banyak ya, guru-guru. Saya boleh bilang sekolah itu beruntung bisa mempunyai guru-guru tamatan luar negeri yang berprestasi yang gabung ke kita, itu pertama. Yang kedua, biarpun mereka bukan tamatan luar negeri, tapi kebanyakan boleh dibilang rata-rata di tempat kita itu memang mempunyai hak itu untuk mengajar. Oke. Nah, jadi ketika udah mempunyai komponen tersebut, mau kirim mereka ke training itu gampang. Mereka akan sendiri daftar, gitu loh. Nah, tapi sekolah memang memfasilitasi kalau memang biayanya terlalu berat, gitu loh. Jadi kita juga mempunyai banyak sertifikat dari Cambridge, dari IB, dan lain-lainnya, gitu. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Kalau Pak Seniat sendiri sebagai coach start business melihat value-value yang dibangun oleh Pak David ini seperti apa Pak? Saya secara honestly ya, secara jujur saya hanya pendukung Pak. Jadi saya sebenarnya ibaratnya Pak David dan tim itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa di mana kemampuan dari segi passion itu memang luar biasa sekali. Saya hanya mensupport, menyusun, membantu supporter apa misalnya sebuah institusi maupun sebuah company itu harus ada visi. Jadi saya memperkuat visi itu ke depannya lebih bagus. Kemudian mendukung supaya ada nilai-nilai budaya. Saya percaya nilai-nilai baik ini harus kita sharing kepada banyak orang lagi. Karena memperbaiki hal yang lebih baik itu kita butuhkan saat ini. Supaya manusia STM itu berkualitas dan kita mampu menghadapi perkembangan teknologi yang berkembang. Intinya saya sebagai fasilitator, apa yang dijalankan sudah sangat luar biasa, ditambah lagi kombinasi antara technical dengan human skill, people skill yang bagus. That's why sekolah saya ini sangat berkembang. Dan ada satu divisi lagi yang untuk memberikan supaya bisa mengikuti Olimpiade ya Pak ya. Oh iya, Olimpiade iya, iya, matematika. Targetnya Olimpiade Pak ya. Olimpiade. Ya, memang kita ada divisi khusus di mana gurunya juga trainernya khususnya itu kita bukan bekas ya, trainer itu dari Memiliki pengalaman. Singapura. Memang di Singapura itu memang khusus training murid-murid Olimpiade di Singapura sana. Oke. Jadi kita beruntung mempunyai kesempatan bekerja sama dengan beliau di mana dia training guru-guru kita dan dia juga mengajar anak-anak murid kita dan alhamdulillah prestasinya luar biasa. Kita mesti tanya nih Pak, satu pertanyaan lagi. Apakah cukup puas saat ini di Medan? Apa memiliki keinginan lagi untuk ekspansi supaya kebaikan-kebaikan atau keunggulan ini dapat dikembangkan semakin banyak Ya. dan semakin banyak murid-murid yang berprestasi. Tujuan saya sebenarnya membangun scholar adalah di mana kalau misalnya saya mempunyai kesempatan untuk touch more life gitu ya, anak-anak murid kita untuk berkembang lebih baik, saya akan ke sana. Jadi Itu di Indonesia, oke ya Bapak ready ya? di Indonesia Jakarta, Surabaya, suatu saat kan pasti ready. bisa Yang terjadi. penting concern saya adalah bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita gitu. Luar biasa Pak. Mungkin Pak Ya. dari hasil pembicaraan ini banyak pemirsa Tribun yang penasaran Pak. Ya. Ya. Kalau pengen tahu sekolah secara lebih banyak informasinya Pak, mungkin ada. Oh ya, boleh follow IG kita Scholar Tuition Medan atau website kita yaitu di scholartuition.com. Oke.
sahabat bisnis profesional, para tribuners ya. Semoga pembicaraan kali ini memberikan manfaat yang bagus. Ya, intinya tidak semua itu harus konsentrasi di teknikal ya, seperti mata pelajaran atau fokus di bidang tertentu, tapi aspek kemanusiaan, motivasi juga penting. Pak David, sedikit untuk tribuners. Saya ingin sampaikan adalah sebenarnya apa yang dilakukan Scholar itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah direkomendasi oleh para expert di luar sana, di mana sekarang itu education tidak harus atau tidak hanya bisa fokus pada IQ, tapi itu harus multiple intelligence, yaitu IQ, EQ, FQ, semua itu harus lengkap gitu loh. Nah, jadi itu yang saya ingin lakukan di Scholar, dan semoga saya bisa membantu lebih banyak murid-murid saya untuk berprestasi dalam akademis maupun non-akademis. Amin, amin. Terima kasih, luar biasa. Yes, terima kasih para tribuners, salam sukses luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.